warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz ya. Tadi dibuka dengan apa? Keren ya. Itu namanya apa Bu? Rebana ya? Rebana. Tapi jangan semua yang di depan, satu juga tidak pegang. Ya, andalan ibu ketua. Dia pegang amplop kan. Nah, maksudnya bisa jumpa. Kita jumpa lagi di program kami Bu. Nampaknya sponsor baik. Sarungnya dulu. Saya Masalah ada tonggoron tadi itu kita tahu apa kapal kita dikasih dari ya. Di belakangnya juga itu. Ada tuh tadi keren. Yang penting semangat. Dah? Nih. Apa dengarkan? Hujan-hujan ada tuh ini. Antara hafal dan tidak. Jadi maksudnya itu. Jadi setiap episode-nya kita mengangkat tausiah ya, nanti dengan teman-teman yang berbeda. Kebetulan juga hari ini Pak Ustaz ada bapak-bapak di sana. Assalamualaikum Pak Haji. Ya Allah, itu yang sebagai di sini. Ada ibu di sana jamaah-jamaah, ibu lihat dikit di belakang. Makan lagi. Dengan saya ibu. Mana kena alhamdulillah tuh. Saya ibu. Ibu sebelum kita mulai tausiahnya saya jelaskan kembali. Kalau sarung gajah dulu ini sekarang bukan cuma sarung Ibu, ya. Sekarang itu juga ada yang mukena, ada pasmina, ada baju koko yang saya pakai Pak Ustaz, ada kopiah, lengkap sekali, ada juga gamisnya. Jadi kalau kita mau tahu seperti apa produknya, bisa kunjungi website ya. Tadi website. Iya. www.gajahduduk.com ya. Nah, itu ya. Atau bisa follow Instagram atau Facebooknya di @gajahduduk_id. Nanti muncul semua. Keren cantik. Ya Bu ya. Bu. Ibu. Mau tahu tema kita hari ini tahu apa Bu? Ada tahu temanya hari ini apa? Temanya hari ini tahu? Belum? Ya, jadi kadang-kadang belum bisa tengok. Tapi sebelumnya kita ada temanya, kita mau tahu dulu. Ini majelis tari ini kita di Kabupaten Goa ya. Tepatnya nama majelis tarinya apa Bu? Tentang dulu. Siti Denisana. Nama orangnya. Itu. Oh my God. Siti Denisana. Istrinya saya Yusuf ya. Masya Allah. Nah, Bu. Tema kita hari ini pemirsa di rumah pasti penasaran. Ini adalah terkait apa Ustaz? 6 ya? Iya. 6 penyebab rusaknya hati. 6 penyebab rusaknya. Apa Ibu temanya? Masya Allah. Itu tentang saya buat majelis tari Siti sangat ya. Ibu mau tahu seperti apa tausiahnya? Teman-teman saya juga masih penasaran. Saya ambil silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu majelis taklim Ya. Siti Denisana ya. Siti Denisana. Masjid Syekh Yusuf Lakium yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh pemirsa Layar TV dimanapun berada,
perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, di mana pada sore hari ini kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga insya Allah yang sehat makin disehatkan. Amin. Yang sakit insya Allah diangkat penyakitnya. Amin. Yang masih banyak utang dan cicilannya semoga dilunasi. Amin. Hari itu, saya contoh utama. Amin. Saya kira dari benteng sholawat dan benteng aminah menunjukkan bahwa masih banyak. Masih banyak. Jadi apa yang bilang begini, tapi jadi keren. Alhamdulillah kita berada di masjid, termasuk masjid yang tertua di kota di Kabupaten Purwakarta. Dan ternyata tempat ini, masya Allah, tempat yang insya Allah dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Di sini lahir dan wafatnya seorang tokoh ulama besar, Tuan Tak Salam, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Kita berdoa, kita kirimkan surat Al-Fatihah khusus kepada beliau beserta keluarganya. Ada hazihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Semoga insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau dan berjumpa bersama di surganya Allah. Amin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini insya Allah ibu-ibu yang dirindukan oleh surga, dan ibu-ibu yang dirindukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa? Ibu-ibu yang dirindukan suaminya pulang. Bagi yang dirindukan, bagi tidak dirindukan bukan lain. Kenapa? Karena masya Allah salawat yang tadi luar biasa. Tadi salawat apa itu? Hah? Yang pakai bukan jendambul, rebana ya. Rebana. Ya, sampai tadi saya fokus juga syuting ibu yang ini tahu juga. Ini. Apa? Tapi dia secara badan semangat semua. Kecil nanti kan? Tapi dia penyemangat. Keren ibu, keren. Saya bilang perasaan waktu saya masuk di sini tidak ada. Kenapa tiba-tiba langsung ibu kayak benar? Ada dendam di balik itu, ada. Iya. Tapi insya Allah salawatnya luar biasa. Kita salawat. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad. Rasulullah, ya Rasulullah,
pasti debat yang begini. Ibni Abdil Latif. Langsung dia sama ibu. Apa ini yang kedua? Ya sudah. Ya. Nah apa yang tadi dikeluarkan dari hati itu ya? Ya. Insya Allah, Ibu, kalau kita sholawat, insya Allah kalbu itu juga menjadi tenang, ya, sejuk. Kenapa kita harus menyejukkan hati kita dengan sholawat dan berbagai amalan-amalan? Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam diri anak cucu Adam itu terdapat segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan apabila daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ala wahiyya qalbu. Ketahuilah bahwa itu merupakan hati seorang hamba. Ibu, wajah kita ini cerminan. Ya. Kalau kalbunya tidak bagus, gak musuk. Ya. Kalau bagus kalau gak musuk, Jadi biar mohon maaf, biar pakai skincare. Ya. Tapi kalau mak gaduti ya, mak gaduti ini. Biar hitam kalau dulu bersih, tetap sebersinar ya. Ya ibu ini bersinar. Itu kenapa? Ternyata karena ada penyakit hati di dalam diri. Oh, gitu. Jadi ada beberapa penyebab yang merusak hati seseorang. Nah, betul. Ini tema kita. Tema kita itu. Apa? Nah. Apa? Iya. Ini kita nak tanya Ustaz. Iya. Ada enam ya? Nah, tahu Bu? Nah. Berapa? Berapa? Nah, yang pertama. Nah, tuh, dengar Bu. Yang berarti enam. Yang keenam berarti memilih itu. Yang pertama adalah dia sengaja, mohon maaf, dia sengaja melakukan dosa, ya, berbuat dosa dengan harapan dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penyebab hati rusak. Selalu mohon maaf, selalu berbuat dosa dengan harapan insya Allah nanti katanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ia menganggap dan memang betul bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Maha Penerima tobat. Istilah kerennya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Oh, STMJ. STMJ bukan susu telur ya. Jadi yang pertama itu Ibu, dia sengaja melakukan dosa dengan harapan, ya, kelak Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ibu, dosa apa saja? Dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa yang berkaitan dengan sesama manusia, terutama ini dosa ini disangka. Menggibah. Gibah. Ya, ini. Gibah dia. Termasuk ini. Termasuk ini. Mari belum ada Bu. Bu, ini. Apa itu Bu? Ini. Bu. Apa ini? Ini. Mulut. Bisa. Saya dulu yang kiri belakang, saya di belakang. Ini apa Bu? Mulut. Keren sih Bu juga. Pasrah Ibu juga. Apa Ibu? Dulu Bapak gimana tadi kan dia gua bersih ya. Iya. Makanya ini Bu dijaga. Karena kalau ini bisa merusak hati. Ya. Meskipun ada pepatah mengatakan dari mata turun ke hati. Orang melihat kalau kemudian dikemas di dalam hati biasanya dikeluarkan. Ya. Maksiatnya terutama mohon maaf berkata-kata yang fasik, yang tidak benar, ya. Kemudian menceritakan keburukan tetangga dan lain sebagainya. Ibu, ada amalan itu di bulan Zulhijjah, termasuk kita perbaiki amalan-amalan kita, ya, menjaga lisan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, penyebab rusaknya hati adalah terus-terus dia berbuat kesalahan, berbuat dosa dengan harapan Allah akan mengampuninya. Mohon maaf, hati itu ibu, ya, dia ibaratnya kertas putih. Ketika kita melakukan dosa, lalu kemudian ada setetes tinta. Kemudian setelah dia bertobat dihapus, tetapi ketika dia bermaksiat lagi, maka noda hatinya itu dipenuhi dengan noda-noda yang kemungkinan besar sulit untuk bersih kembali. Oleh sebab itu kita jaga amalan-amalan kita senantiasa berbuat kebaikan. Adapun yang kedua, insya Allah setelah yang mau lewat ini, lewat ini. Ada iklan dong. Oh, iklan. Ibu. Serius kan main. Bisa dibilang aja main. Senyum-senyum ibu. Dek, iya. Pokoknya kurangi ngantuk tak. Dek, Bu. Mau lanjut tausiahnya? Ya, kita tahan dulu ya, kita beri iklan dulu. Jadi bisa cuma jangan kemana-mana, tetap di program Ustadz Kau bersama Sarung Gaya dulu. Legenda Nusantara. Pemirsa di rumah, kembali lagi di program Ustadz Kau bersama Sarung Gaya dulu. Legenda Nusantara. Kurang semangat ini. Ini mau nanya dari mana? Masuk ke saya, kompak-kompak ke saya. Ini juga. Ini yang Mari Salim. Ya, oke, tenang. Dia di 10, Ustaz, dapat di 10. Bu. Ibu. Ibu. Ya itu saya kasih tausiahnya, bisa cuma kita yang kembali. Kenapa dikatakan legenda Nusantara, Ibu? Ada yang tahu? Karena sarung yang paling lama adalah sarung Gajah Dulu. Dimulai dari tahun 1972 juta rupiah dari suami kita sendiri. Ya, dan salah satunya yang masih pabriknya di Indonesia yaitu di Pekalongan, ini adalah sarung Gajah Dulu. Jadi kalau bagi saat mau berkunjung boleh, ya. Dan kalau mau pesan yang harga pabrik boleh juga, Bu. Boleh saja di saya, harga pabrik langsung. Jadi kalau mau bagi saya punya sama-sama pastinya ya boleh, sama-sama boleh ya boleh. Ya, jadi boleh pesan di saya, boleh juga. Tapi kalau untuk pastinya belum ada di Makassar. Belum ya, belum ada. Tinggal nanti kita ke Surabaya dibuat berapa? Datang pabriknya, harga pabrik. Jadi tidak ada kelebihan harga. Intinya langsung harga pabrik dulu ya. Bu ya. Dan satu lagi, Pak, kalau dia beli sarung Pak Dik, ingatkan memang yang ada tulisan Arabnya. Nah, kenapa bilang ada tulisan Arabnya? Yang ada apa, Bu? Yang ada tulisan? Yang ada tulisan A? Ini ya. Tulisan Arabnya karena kenapa? Mati nih. Karena itu Bunda, yang dulu modelnya kayak Pak Ustaz sekarang, yang dulu. Yang dulu ini bukan otentik yang dipakai Pak Ustaz. Sekarang yang otentik seperti ini. Motif. Nah, warna cantik sekarang tidak bilang kotak-kotak, harga sama. Jadi harga sama, harga pabrik ya Bu ya. Kalau Anda mau boleh, misalnya juga di saya Bu ya. Aman? Aman? Saya ketua gini udah di belakang. Iya gitu, aman? Kayaknya jadi ikut. Aman Bu? Dia itu suara. Tepuk tangan buat terus Siti. Dia di sana. Masalah. Nah Ibu, yang pertama tadi apa? Menggibah. Oh banyaknya versi. Menceritakan jaga hati. Hah? Temanya menjaga hati.
Menjaga menjaga penyebab rusaknya hati. menjaga lisan ada atau juga menjaga mulut tapi kau gigi menjaga menjaga lisan. Mau tahu kelanjutannya? Yang kedua apa? Oh, betul. Yuk, harus pada saya. Baik Ibu, penyebab rusaknya hati yang pertama melakukan dosa dengan harapan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mereka memiliki ilmu namun enggan mengamalkannya. Ini juga penyebab rusaknya hati. Ya, mohon maaf ada orang yang berusaha sekolah setinggi mungkin tapi dia enggan untuk mengamalkan ilmunya. Nanti dia mau amalkan ilmunya kalau tiba dia dulu dibayar. Ada sini begitu ada? Ibu-ibu majelis taklim kalau dapat ilmu dari para guru-guru kita, dari para ustaz, setelah itu kita amalkan dibagi. Yang beda kalau dapat daging. Ya. Kalau dapat daging, Ya. juga pulang. Itu dari kurban, dibagi. Ya, jadi ilmu ini sangat penting untuk diamalkan. Sebab kalau tidak diamalkan, maka dia termasuk penyebab rusaknya hati. Karena ilmu itu ibarat pohon. Ilmu itu ibarat pohon dan buahnya itu adalah ketika kita mengamalkan ilmu tersebut. Ya, makanya disebutkan bahwa ilmu yang bermanfaat, nanti ilmu tersebut bermanfaat ketika diamalkan. Oleh sebab itu, kenapa kita sangat dianjurkan membaca suratul Fatihah di dalam sholat? Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, tidak sah sholat seseorang kalau di dalamnya dia tidak membaca Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah, atau disebutkan dengan Ashabul Masani, 7 ayat sab'ah, ya, 7 ayat yang berbolak-balik. Di situ di dalamnya Ibu ada doa. Doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagian ulama menafsirkan bahwa orang yang berilmu itu ketika dia tidak mengamalkan ilmunya diibaratkan seperti orang Yahudi. Mohon maaf. Orang Yahudi itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan. Kecerdasan ilmu, tetapi ia enggan untuk membagikan ilmu tersebut. Kalaupun ia amalkan, maka ia amalkan dalam kesesatan. Itulah doanya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan sebaliknya, ketika ada orang yang mengamalkan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu, mohon maaf diibaratkan seperti orang Nasrani. Jadi ada orang yang berilmu, dia enggan mengamalkan ilmunya, diibaratkan seperti orang terbang itu. Yahudi. Jadi orang nanti kau kan gue. Siapa tuh orang? Kalau dia tidak memiliki ilmu tapi diamal-amalkan, berarti seperti orang ya agak-agak ngantuk memang gitu. Iya. Memang karena faktor ini nyatet sama kipur. Iya. Lapar kipur, lapar. Enggak ya, aman ya, tepuk tangan dulu. Terus Ibu ketua semangat apa itu? Tanam kisah. Ibu ketua di memang di meja tidak ada bosaran, tapi di dalam ada. Oh ada jangan. Tadi sempat mau bagi kembali sih, jadi ada tahu. Makanya di belakang juga ukuran semangat tidak ada macam-macam. Iya. Karena biasanya di belakang itu dua macam. Iya. Ya, jadi yang pertama apa lagi itu? Yang pertama apa? Hah? Salah itu deh. Ya, Melakukan ya. Melakukan dosa dengan harapan. Ya. Melakukan dosa dengan harapan. Melakukan
Ya itu. Dia terus-terus melakukan dosa dengan harapan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dihindari ya agar kita terhindar dari penyakit atau rusaknya hati kita. Kemudian yang kedua adalah dia memiliki ilmu lalu kemudian dia enggan mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Ibu, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Di situ seluruh muslim, kalau sudah muslim berarti mewakili seluruhnya. Ya. Kenapa Ibu? Karena dikhawatirkan apa yang kami sampaikan tadi, jangan sampai kita beramal lalu kemudian tidak didasari dengan ilmu. Itulah pentingnya ilmu dan amal soleh. Kemudian yang ketiga, dia beramal tetapi tidak didasari dengan keikhlasan. Bersihkan kata orang ya. Ya. Dan ternyata penyebab rusaknya hati ini ditemukan di dalam kitab Imam An-Nawawi, ya, itu Al-Bantani, ulama dari Banten. Dia punya satu kitab yang disebut dengan kitab Nasail Ibad, ya, Nasail Ibad, nasihat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin ketiga ini Pak Bu, ini sesuai dengan urutannya. Yang pertama tadi berilmu tapi tidak mengamalkan. Kemudian ketika dia mengamalkan ilmunya tidak ikhlas. Ibu, ikhlas. Mohon maaf guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab menggambarkan, mengibaratkan bahwa ikhlas itu diibaratkan sebuah gelas yang berisi air. Saya ulang, gelas yang berisi air, lalu kemudian air itu betul-betul jernih, murni, tidak ada setetes pun yang masuk di dalamnya untuk mengotorinya. Itu ikhlas. Tuh. Yang kita ambil sirup DHT, ya, mantan dekat dari sini, ya. Pabrik. Jadi ini, ya, kita ada sini ya. Iya, ada kalau. Ibu, apa itu ikhlas? Prof siap menggambarkan keikhlasan itu bagaimana? Air itu, jadi, ya, tidak ada campur sedikit pun. Tidak ada warna ya, Pak ya? Tidak ada. Artinya murni betul-betul ia memperbaiki niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf, orang yang ikhlas insya Allah dia akan jauh dari sifat riya. Orang yang ikhlas dia jauh dari sifat sum'ah. Ya. Orang yang ikhlas insya Allah Ibu betul-betul ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena, mohon maaf, ada orang yang bersedekah. Tidur dulu. Kok. Iya. Tuh, ya ada ikan. Iya. Dibeli ada lagi gitu. Tetapi kembali lagi innamal a'malu binniyat, tergantung niat. Kalau memang kita menganggap bahwa itu perlu untuk kita laporkan, ya, sebagai bukti bahwa apa yang kita sedekahkan itu sudah sampai, misalnya panitia masjid, ya, panitia masjid mengadakan kurban. Nah, itu boleh saja difoto dengan tujuan sebagai bukti. Ya, bukti itu boleh bukti. Iya. Nyambi tahu kurbannya. Ya. Bukti foto deh. Sampai sini begitu ya. Contoh kecil ini, berbuat kebaikan, amal kebaikan dengan melakukan kebaikan dan didasari dengan keikhlasan. Ibu contoh kecil, ibu bikinkan kopi suami tak ibu, nah kasih bagus-bagus sih kopi, sesuai dengan takaran. Iya. Kenapa? Karena awal bulan. Iya. Dengan manis sedikit, jadi pakai susu. Sedikit. Iya. Ini enak dan ini oh nyaman. Iya. Tanggal baru. Itu ikhlas apa tidak? Ya. Kewajiban apa? Kewajiban. Ya. Berarti kalau kewajiban Ibu betul-betul kita membuatkan
mencukupi suami kita betul-betul karena kewajiban kita sebagai istri, bukan karena ada fulus. Nih, Tapi nanti tanggal tua beda saat. Beda. Nanti saya bilang suami lambat kami nyemak ikaw kita juga uang. Nah ya, nah di sini ya. Jadi tanggal tua sama ya. Coba direct gue nih. Sebenarnya masih panjang pembahasan kita tentang beramal namun tidak ikhlas. Kemudian kita lanjut yang keempat, ya, memakan rezeki dari Allah namun kemudian ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rusak juga ini hatinya ini. Kenapa rusak? Karena dia tidak mengakui pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya juga ini. Iya kan, jangan lupa makan rezekinya Allah tapi dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ya Bu ya Bu, jangan lupa boleh enak memang kafur dipanggil mungkin. Jangan lupa. Termasuk juga orang yang tidak mensyukuri rezeki Allah ketika dia makan. Yang pertama, dia makan dengan tidak mengucapkan salam Allah, mengucapkan basmalah. Termasuk itu. Termasuk itu. Yang kayak buru-buru dulu kalau. Ya. Makanya ketika kita lupa, sementara kita makan lalu kemudian kita lupa, dianjurkan untuk tetap membaca basmalah, tetapi ada doanya. Ada doanya. Apa tuh Ustaz? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan apa Bu? masih apa ini doa berhubungan itu. Ibu, kalau kita sementara makan lupa, lalu kemudian dianjurkan untuk membaca Bismillah awwalu wal akhir. Oh ya. Bismillah. Bismillah. Wal akhir. Salam. Kemudian termasuk juga orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah ketika dia diberikan rezeki berupa makanan, dia tidak mengucapkan basmalah, lalu kemudian dia makan itu sambil berdiri. Banyak begitu Bu. Itu sambil ya di belakang. Oh ya, Berdiri. Suka. Ya, karena disebutkan dalam riwayat la tashrab qaiman, jangan engkau makan atau minum sambil berdiri. Kemudian yang kelima mendik. Iya. Tadi yang pertama apa? Ya, yang gitu Ustaz. Yang pertama apa? Siapa boleh melakukan Dosa. Ya. Oke, kedua. Jangan. Tidak mengamalkan. Oke. Kemudian yang ketiga, mengamalkan tapi tidak Enggak ya, berapa? 4 apa? Hah? Dikasih rezeki tetapi tidak syukuri. Masya Allah, bagus. Kalau tadi kalau dia ada dapat TV bersuara. Tidak ada. Ini tidak. Nah kalau ini pasti dunia. Ya Lah, bunyi nih kalau ini Bu. Ibu pastinya dia dulu di itu. Sahaja Sallallahu Muhammad. ya. Begini. Kemudian yang terakhir. Yang kelima kan sudah tuh. ya. Yang kelima apa? Tadi ulang. Yang kelima salam. Yang kelima ya. Itu dulu yang pertama apa tadi? Mulakan dosa, mengharap ampunan dari Allah. Kemudian tidak. Yang keempat, Tidak mensyukuri. yang kelima, Belum ya? Yang kelima, dia mengantar jenazah, dia menguburkan jenazah, tapi dia tidak mengambil pelajaran di dalam hal tersebut. Ya, Ibu, di belakang kita ini samping masjid
cukuplah kematian menjadi pelajaran buat kita. Samping masjid ini saja ada kuburannya. Kuburan hampir tiap hari diumumkan di masjid, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita diumumkan. Cukuplah kematian itu sebagai mauizah, sebagai pelajaran buat kita semua. Karena sesungguhnya Nabi SAW mengingatkan kita, aksiru zikra hazil lazzati, perbanyaklah engkau mengingat daripada pemutus kenikmatan. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa pemutus kenikmatan itu? Lalu kemudian Rasul mengatakan, yakni al-maut, yaitu kematian. Yang terakhir dia bersedekah, lalu kemudian dia senantiasa mengungkit-ungkit sedekah. Nah, binyar namanya, binyar. Sudah buka sana. Tapi iya. Saya kembali kelas jago. Yang binyar aku deh. Oke. Jadi dia saja ya. Nah, jadi ya, ulang satu apa Bu? Nah, dua. Tiga. Empat. Sorry kasih rezeki. Nah, ya, yang kelima. Masya Allah. Rencana. Tidak ada bahasa, tidak ikhlas dengan pelajarannya. Yang keenam. Hah? Sudah. Oh, tepuk tangan dulu jangan buat lagi. Cipti dulu. Oke Bu, kita akan masuk di segmen berikutnya, bertanya dengan Ustadz ya. Jadi siapkan dulu penanya, nanti kita kasih aja sarung dari sarung aja dulu ya Bu ya. Nah, lalu itu kita mengucapkan dulu ya. Jadi bisa di rumah dari mana-mana. Tetap di program terkait utama sarung aja dulu. Legenda Nusantara. Kembali lagi di program terkait utama sarung aja dulu. Legenda Nusantara. Dan kita masih bersama Ustaz Majid Salim. Ya. Keren lah, pokoknya itulah Dik. Ada tuh nggak lupa ini. Nah Bu, sebelum kita kasih kesempatan Ibu buat tanya kepada Pak Ustaz, saya ingatkan kembali jangan lupa untuk kunjungi websitenya www.kejadian.com dan atau follow Facebook dan Instagramnya di @kejadian_id. Kalau mau kita produk terbaru dari sarung Kejadian, boleh follow sekarang ya Ibu ya. Jangan lupa juga untuk beli sarung yang ada tulisan lapar juga. Tulisan Bapak-bapak yang ada tulisan apa Pak? Iya, kita Bapak yang tulisan. Yang tulisan apa Pak? Tulisan. Ya. Tulisan Arabnya ya. Jadi itu tulisan Arab ya Bu ya. Bu. Saya berdua tengok kalau Ibu. Lebih aja saya kena kesempatan ayah. Ya beli kalau ya. Sekarang kita kasih kesempatan untuk dua penanya yang bertanya sama Ustaz terkait dengan tema kita ya. Yang pertama boleh, yang pertama. Ibu depan dulu ya Bu ya. Ya, saya Ibu maju sini. Sedikit. Ini kosong. Ibu perkenalkan nama, Maisa di mana, tinggal di mana nah? Sini juga. Takut lah. Iya. Lihat kamera, lambaikan tangan kalau sudah mampu Bu ya. Ayo, sayang. Dalam Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Misra Kartini. Misra Kartini. Oh, dari Kebetulan Kartini. saya sekretaris dari Majelis Taklim di sini dari Masya Allah. Tetapi dari kanan. Ya,
ini saya tanyakan Pak Iya. Ustaz. Di mana tinggal? Di mana tinggal? Di Jalan Seliputi, depan rumah Pak Seliputi. Oh, dekat. Boleh. Jadi saya tanyakan Ustaz, Iya. adakah doa dan amalan khusus sehingga kita dapat terhindar dari 6 penyakit hati yang Ustaz bahas tadi? Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, kasih susu nasi dulu. Bu, buru-buru kan? Mau kita pasaran atau tidak? Iya, nggak pernah buru-buru kan bulan. Ini, ya, itu saja. Ini gimana bisa dikatakan? Iya. Alhamdulillah. Iya, ibu, yang kanan. Dia cantik dari yang kanan. Artinya yang kanan itu kanan-kanan, Ustaz. Manis. Iya. Yang kanan. Tinggal di depan kuburan. Makam dia. Jadi setiap hari kita mati mana nanti. Saya lihat, ibu. Mau? Ibu ya, sayang. Iya. Oh, godong. Oh, lah kan. Oh, godong. Oh, yang punya pasangan. Perkenalkan nama tak. Ajis Taliman. Gimana kita? Dek. Belum ini pakai main. Ya. Sini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Nusantara Mesos, tinggal di Jalan Syekh Yusuf. Tiga. Enggak. Oh, enggak. Syekh Yusuf. Belum. PKI. Oh. PKI. Boleh Tonji, kalau mau kita buat cerita banyak-banyak yang cerita di televisi. Minta maaf kepada teman-teman. Jabatan saya sementara di BKMP Kecamatan Sumbawu adalah pembina BKMP Kecamatan Sumbawu. Iya. Pertanyaan saya Pak Ustaz. Ustaz, ya Pak Ustaz ini ya. Iya. Ya. Perintah apa Pak Ustaz yang kita harus amalkan supaya kita terhindar dari banyak penyebab sakit hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu doa satu yang dia kan dia suruh. Saya ini suruh banget nih. Buru-buru sekali. Jangan ini gitu. Terima kita ada saran tak ya masalah dasarnya aja juga. Cukup makasih. Makasih. Iya. Iya. Tapi jangan terlupa terima kasih. Terima kasih Bu Biani. Iya makasih. Kalau tadi satu yang kanan bilang bagaimana kalau ada kado anak. Yang satu tosen itu terikna. Tahu Pak Ustaz? Bisa? Kalau tidak bisa saya jawab. Silahkan. Baik, yang pertama doa. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ya. Bagus semua pertanyaan. Doa terkait supaya terhindar dari penyakit hati. Yang pertama, perbanyak baca Asmaul Husna, khusus Ya Latifu, Ya Latifu, agar dilembutkan kita. Ya, Ya Latifu, Ya Latifu. Makanya ibu-ibu majelis taklim itu, masya Allah, bahkan ditonggakkan Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Beliau tidak bisa bantu-bantu memang. Ya, jadi yang pertama, Ya Latifu, Ya Latifu, ya, supaya lembutkan hati kita. Bu, supaya lembutkan hati, ya, supaya lembut hati kita kepada suami kita, terhindar dari penyakit hati. Kemudian minta Allahumma nawwir qulubana
Ya Allah berikanlah, terangkanlah hati kami. Minta qulubana supaya kena juga suami kita, kena juga anak kita. Ya, qulubana. Kemudian untuk lebih menguatkan itu lagi, zikir pagi dan petang. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi qalbi. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada jasadku, pendengaranku, penglihatanku, dan qalbuku. Terakhir tutup, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Ya Allah, duhai zat yang maha membolak-balikkan hati. Hati itu ibu bisa bolak-balik. Ini hari lembut di hati kita, besok ya karena tidak habis diserviskan, akhirnya menokok-nokok perut. Ya seperti itu. Kemudian tips, perbanyak ilmu dan amal soleh. Ketika mendapatkan ilmu langsung kita amalkan. Makanya itu majelis taklim, itu majelis, ya dari kata jalasa yajlisu, nanti berubah menjadi majelis, tempat untuk menuntut ilmu. Ya, bukan untuk tempat lawan arisan, bukan tempat yang senang, tetapi menuntut ilmu agar kita terhindar dari penyakit hati seperti itu. Sebagai kesimpulan bahwa belajarlah terus, dan insya Allah dengan ilmu itu kita terhindar dari segala apa yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya murid Muhammad Rizkan Iqbal Jafar, hamba yang fakir, yang dhaif Allah, miskin ilmu, bahkan kurang sempurna dalam ibadah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi ila subulil hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Saya tangan dulu itu. Sampai usia berakhir ibu-ibu masih cerah, ya masih terang kayaknya karena ada lampu. Kulkas kami tertentu. Ibu. Asik. Jadi yang saya tadi itu tausiah dari Ustaz kita untuk kita usahakan. Semoga Ustaz tadi bisa masuk telinga kanan, keluar telinga. Iya itu tadi. Sudah dukung penting ini. Lah ya. Kemarin-kemarin macam keluar telinga kiri. Kiri tidak ya, cuma di hati dan diamalkan. Biar nanti bisa menjadi pahala ya, dan doa kita yang bisa dijabah. Semoga kita masuk surga sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ibu. Sekali lagi ya lupa. Kalau beli sarungnya dulu itu yang ada tulisan Arabnya, ya. Sekali tulisan Arabnya ya. Oke ibu, sekali lagi mohon maaf atas kata-kata karena kesimpulan yang Allah SWT ke dalam milik kita manusia. Sampai jumpa lagi di video kita masuk gaul bersama saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.